Bab 702, saat malam tiba, Divine Phoenix City masih belum tenang. Para murid Phoenix yang mencari jejak Yun Ce masih bertahan di depan lalat tanpa kepala. Setelah tidak menemukan apapun sepanjang hari, mereka semua marah dan frustrasi, dan mereka terlalu malu untuk kembali menghidupkan kembali hidup mereka. Mereka menjadi cemas dan mulai dengan paksa masuk dan mencari kamar dagang utama, sekte, rumah sakit, dan bahkan perumahan, bangunan, ruang Sengren akan terbalik. Tentu saja, kecuali kamar dagang Black Moon. Meski begitu, mereka masih belum menyentuh setengah dari bayangan Yun Ce, tapi mereka membuat orang-orang di Divine Phoenix City marah, dan mereka tidak berani berbicara dalam kemarahan. Baru pada tengah malam pencarian akhirnya berhenti, tetapi lampu di dalam sekte Divine Phoenix masih terang. Meskipun hampir semua upaya sekte digunakan, Yun Ce tidak dapat ditemukan. Ini mengejutkan seluruh sekte dan membuat suasana menjadi sangat menyedihkan. Feng Hengkong dan semua tetua tidak bisa tidur nyenyak, dan mereka berkumpul di Aula Phoenix sepanjang malam untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi Yun Ce. Berdasarkan kesombongan yang dibuat Yun Ce sebelum melarikan diri, dia pasti akan datang lagi besok. Kali ini, Yun Ce harus dibunuh bagaimanapun caranya. Pertama kali dia melarikan diri tanpa cedera, dapat dipahami bahwa dia terkejut dengan kecepatan abnormalnya. Jika dia masih gagal membunuhnya saat kedua kalinya dia datang ke pintu, maka seluruh benua Tianxuan akan melihat lelucon dari sekte Phoenix Ilahi, dan bahkan pencegahan Phoenix selama 5.000 tahun akan anjlok. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Setelah seharian dan tengah malam kekacauan, anehnya kota Phoenix Ilahi menjadi sunyi keesokan harinya, terutama sekte Phoenix Ilahi. Suasananya sama menindasnya seolah-olah sekte tersebut ditutupi oleh tutup panci besar. Napas semua orang sepertinya sengaja ditahan. Di kota Phoenix Suci, orang-orang terus melihat ke arah kota Phoenix, tetapi mereka tidak dapat melihat patung Dewa Phoenix yang melepaskan tekanan besar. Di sekte Phoenix Ilahi, Feng Hengkong tidak tidur sepanjang malam, dia juga tidak meninggalkan sekte tersebut. Dia berdiri tepat di depan Aula Phoenix, menatap ke langit, dan seluruh tubuhnya melepaskan roh jahat yang menakutkan. Patung Dewa Phoenix dihancurkan, putranya terbunuh, tidak hanya Yun Ce yang mampu melakukannya, melarikan diri, tapi satu hari satu malam berlalu, tapi dia bahkan tidak bisa menemukan jejak pihak lain. Saat ini, dia hanya bisa secara pasif menunggu pihak lain muncul. Kemarahan dan kebencian di hatinya tidak dapat ditingkatkan lagi. Sekte Master, Feng Yunzi, tetua ke-38, datang mendekat. Apakah kamu sudah menemukan tempat persembunyian Yun Ce? Feng Hengkong bertanya tanpa ekspresi. Nada suaranya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki harapan sama sekali atas apa yang dia minta. Feng Yunzi menggelengkan kepalanya, lalu berbisik, sudah sehari semalam. Sudah waktunya upacara pemakaman pangeran ke-14. Sudah waktunya. Alis Feng Hengkong terasa seperti jarum baja telah ditusuk, dan dia tiba-tiba kejang. Si Luo tidak hanya mati, tetapi bahkan tidak ada sedikit pun mayat yang tersisa. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan merasakan sakit yang menyayat hati. Dia berkata dengan suara yang sangat pelan, Yun Ce belum menangkapnya, hidup dan darahnya harus digunakan untuk menghibur jiwa Luo Er. Feng Yunzi menundukkan kepalanya dan mendesah pelan, saya mengerti. Saya tidak siap kemarin. Dia baru saja melarikan diri, dan jika dia kembali hari ini, tidak akan ada kemungkinan dia melarikan diri. Setelah mencari di kota selama sehari semalam, tidak ada jejak Yun Ce. Dia jelas telah melarikan diri dari Divine Phoenix City. Sekarang ada mata-mata di setiap sudut kota. Begitu dia memasuki kota, kami akan menyadarinya sesegera mungkin, dan kemudian segera memberitahu sekte tersebut dan menunggu dia jatuh ke dalam perangkap. Petik 2. Apakah ada berita sekarang? Feng Hengkong bertanya. Tidak. Feng Yunzi menggelengkan kepalanya lagi, hari ini berbeda dari kemarin. Dia pasti akan sangat berhati-hati saat datang, dan kemungkinan besar akan bertindak setelah gelap. Kali ini, dia juga tidak akan datang, tapi begitu dia masuk ke dalam kota kekaisaranku, kita akan segera mengetahuinya. Saat dia mendekati kota Phoenix, hanya perlu beberapa saat untuk membunuhnya. Petik 2. Selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku. Pada saat ini,
jeritan kengerian yang ekstrim terdengar, seperti guntur yang jatuh di kota Phoenix yang menindas dan sunyi. Ekspresi Feng Hengkong dan Feng Yunzi berubah drastis pada saat yang sama, dan semua tetua dan murid Phoenix yang tinggal di kota Phoenix juga mereka berkerumun dan melihat sumber jeritan. Ledakan. Dengan ledakan, sebuah istana yang hanya berjarak 1 mil dari aula Phoenix meledak. Terlebih lagi, itu adalah istana seorang pangeran. Di tengah api dan asap yang membubung ke langit, sesosok tubuh membawa sosok lain dan terbang tinggi ke angkasa, ratusan kaki ke angkasa. Jeritan serak kengerian yang luar biasa juga terdengar dari ketinggian 100 kaki. Melihat dua sosok di langit, semua orang di kota Phoenix menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Yun Che, pangeran ke-13, itu pangeran ke-13. Orang yang berteriak ketakutan sebenarnya adalah Feng Xiken, pangeran ke-13 dari Phoenix Ilahi. Dan orang yang memegang bagian belakang lehernya dan mengangkatnya ke udara tiba-tiba adalah Yun Che. Pupil matanya setengah tertutup, dengan ejekan dingin yang sama di wajahnya seperti kemarin, dan dia dengan bangga memandang rendah semua makhluk di bawah. Tidak mungkin. Kapan dia? Tidak mungkin. Pupil Feng Yunzi membesar hingga hampir meledak. Baru saja, dia meyakinkan Feng Hengkong bahwa Yun Che hanya akan melangkah ke kota Phoenix suci, bukan untuk sebutkan mendekati kota Phoenix. Jika Anda hanya mengambil setengah langkah ke dalam kota, Anda akan langsung mengetahuinya. Tapi saat dia selesai berbicara, Yun Che benar-benar muncul dari area tengah kota Phoenix miliknya, memegang pangeran ke-13 Feng Xiken di tangannya. Dari Divine Phoenix City, ke Phoenix City, ke istana pangeran ke-13, sampai pangeran ke-13 jatuh ke tangan Yun Che, tidak ada yang menyadarinya. Penguasa 7 kerajaan Tianxuan, inti dari kekaisaran Phoenix Ilahi, dan sekte berusia 5.000 tahun yang dekat dengan tingkat tanah suci, Yun Che sebenarnya terlempar ke tanah terpencil. Feng Yun berhenti berteriak dengan gemetar bahwa itu tidak mungkin. Semua tetua dan murid Phoenix tidak bisa mempercayai mata mereka sama sekali. Feng Hengkong, kita bertemu lagi 1 hari terpisah. Aku bilang aku akan datang hari ini, tapi aku tidak mengingkari janji sama sekali. Yun Che menunduk dan membiarkan Feng Xiken berteriak di tangannya. Tentu saja, ada alasannya mengapa dia memilih Feng Xiken hari ini sebagai orang yang bertekad untuk membalas dendam. Dia tidak lupa sama sekali bahwa pangeran ke-13 secara paksa mengganggu pernikahannya dengan Chang Yue dan dengan liar mengancam akan membersihkan keluarga saat itu juga. Pada saat itu, karena kekuatannya yang terlalu lemah dan banyak gangguan lainnya, dia tidak dapat membunuh Feng Xiken. Tetapi hari ini berbeda, sayang sekali kalian dari sekte Phoenix Ilahi benar-benar kasar. Saya menyombongkan diri dari jauh-jauh Divine Phoenix City. Ketika kami tiba di Phoenix City, tidak ada yang menyapa. Keramahan Divine Phoenix sekte Anda benar-benar mengecewakan. Sebenarnya, tidak sulit bagi Yun Che untuk memasuki Phoenix City tanpa diketahui. Dia bisa memasuki kota Phoenix Ilahi dengan aura tersembunyi dari cahaya mengalir Lei Yin, membunuh seorang murid Phoenix secara acak, membaca ingatannya dengan suangan, menyamar sebagai dia, dan kemudian menyombongkan diri ke kota Phoenix. Tubuhnya bisa awalnya melepaskan nafas Phoenix, penyamaran, ingatan, nafas energi misterius, semuanya sempurna. Bahkan jika dia berjalan melewati Feng Hengkong, dia mungkin tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh, apalagi orang lain. Turunkan pangeran ke-13. Sesepuh Phoenix yang paling dekat dengan Yun Che berteriak dengan bibir gemetar. Wajah Feng Hengkong sudah membiru dan ungu. Adegan Feng Siluo dibunuh oleh Yun Che di depannya kemarin masih ada di depan matanya. Hingga saat ini, dia belum bisa pulih. Kini, putranya yang lain adalah dibunuh oleh Yun Che. Dengan sandera Yun Che di tangannya, dia mengarahkan jarinya ke Yun Che. Di bawah kebencian yang ekstrim, hampir setiap sel di tubuhnya bergetar hebat. Yun Che, jika kamu berani membunuhnya, aku akan membuatmu membayar puluhan juta. Kalikan harganya. Petik 2. Haha, kamu sepertinya sudah mengatakan ini lebih dari sekali kemarin, tapi sepertinya tidak ada gunanya. Putramu akan tetap mati ketika dia pantas mendapatkannya. Tidak peduli betapa kejamnya kata-kata Feng Hengkong, Times, jangan pernah berpikir untuk mengintimidasi Yun Che sedikit pun, dia berkata sambil tersenyum, tapi kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Lagi pula, kamu juga kaisar kerajaan Phoenix Ilahi, dan Anda tidak boleh melupakan keagungan kaisar kapanpun, bukan? Selain itu, bukankah putra Anda masih mati? Tentu saja,
jika Anda masih bodoh seperti kemarin, itu mungkin saja terjadi. Petik 2. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Seluruh kekuatan tubuh Feng Shiken terhapus. Terhalang, tidak ada gerakan perlawanan, hanya cukup teriakan dan permohonan yang keluar dari mulut. Saat itu, ketika dia berada di Blue Wind Kingdom, dia telah mengalami metode kejam Yunce. Kemarin, Feng Shiluo meninggal secara tragis di tangan Yunce. Dia tahu dengan jelas bahwa orang di belakangnya adalah iblis sejati, iblis sejati. Itu akan membunuh dia, bukannya hanya membuatnya takut. Pencegah Phoenix, yang cukup untuk membuat semua sekte di 7 kerajaan gemetar ketakutan, tidak berpengaruh sama sekali padanya. Diam, kamu adalah Pangeran Phoenix Ilahi. Kapan aku pernah mengajarimu untuk menjadi begitu rendah hati dan serakah terhadap hidup dan takut mati? Ini adalah aib bagi sekte Phoenix Ilahi. Feng Hengkong memarahi dengan marah, tapi suaranya sudah bergetar. Dia telah menahan kebenciannya selama sehari semalam. Dia awalnya ingin membalaskan dendam putranya dengan membunuhnya secara pribadi setelah Yunce datang ke pintunya. Tapi sekarang, Yunce tepat di depannya, dan kekuatannya dia melonjak di sekitar tubuhnya membuatnya merasa marah. Ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi, tapi dia tidak dapat mengambil tindakan sama sekali terhadap Yunce. Karena yang dipegang Yunce adalah putranya yang lain. Penatua Agung Feng Feili dengan cepat mengirim pesan kepada Feng Hengkong, Master Sekte, Yunce ini jelas-jelas orang gila. Dia bisa melakukan apa saja. Sekarang Pangeran ke-13 telah jatuh ke tangannya lagi, tolong jangan menyinggung perasaannya lagi. Petik 2. Dia hanya menyandera Pangeran ke-13 sekarang tetapi belum membunuhnya. Jelas dia ingin mengancam kita lagi untuk menyetujui persyaratan kemarin. Untuk saat ini, mari kita menyerah dan menyetujui persyaratannya. Pokoknya, ayo selamatkan Pangeran ke-13 dulu. Pangeran ke-14 telah meninggal dunia, kita tidak boleh kehilangan pangeran lain. Bahkan dari jarak lebih dari 10 mil, seseorang dapat dengan jelas merasakan niat membunuh dan kemarahan Feng Hengkong. Lusinan tetua Phoenix terbang dari segala arah, setinggi Yunce, mengelilinginya dalam pengepungan besar. Feng Feili menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yunce, kamu mampu menyelinap ke dalam sekte Phoenix suci kami secara diam-diam dan menyandera Pangeran ke-13. Kamu memang sangat kuat. Hari ini, kami harus mengakui kekalahan lagi. Lupakan saja, kamu selama Pangeran ke-13 dibebaskan, maka kami, sekte Phoenix Ilahi, dapat menyetujui ketiga syarat yang Anda usulkan kemarin. Semua murid Phoenix terkejut, dan kemudian mereka segera menyadari bahwa dengan posisi dan martabat dewa, sekte Phoenix sangat mustahil untuk menerapkannya. 3 kondisi kemarin jelas merupakan rencana tetua agung untuk menunda serangan. Dengan metode kejam Yunce, ini memang satu-satunya cara. Setelah Pangeran ke-13 diselamatkan, segala sesuatu yang terjadi selanjutnya tentu saja tidak akan diputuskan oleh Yunce. Oh, 3 syarat kemarin. Mata Yunce menunjukkan kenakalan yang berbahaya. Apa hubungan 3 syarat kemarin dengan hari ini? Ingatan tetua agung tampaknya tidak terlalu bagus, tapi aku mengetahuinya dengan jelas kemarin. Cude mengatakan bahwa ketiganya kondisinya adalah kesempatan paling dermawan sehingga aku, Yunce, akan menghadiahimu dengan kebaikan terbesar dalam hidupku. Tapi kamu tidak tahu bagaimana cara memujiku. Apakah kamu masih bermimpi bahwa hari ini akan memiliki kondisi yang sama seperti kemarin? Petik 2 tanda tanya petik 2. Kamu, energi dalam di Feng Hengkong tiba-tiba meledak, langsung menghancurkan 2 pilar tebal aula Phoenix di belakangnya. Feng Feili dengan cepat memberi isyarat kepada Feng Hengkong dengan matanya, mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata, oke, kamu bisa memberitahuku bagaimana kondisinya hari ini. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari sesepuh hebat baru yang menggantikan Feng Feiyan, sungguh ini sangat menyegarkan. Yunce memiliki ekspresi penghargaan di wajahnya, lalu membalik telapak tangannya dan mengangkat Feng Shiken ke udara, menyebabkan dia berteriak dengan ngeri yang lebih besar, kalau begitu, kamu harus mendengarkan dengan cermat. Petik 2. Pertama, dalam waktu 25 hari, seluruh pasukan Divine Phoenix akan dievakuasi dari kerajaan angin biru kita. Tak seorang pun atau sehelai rambut pun akan tertinggal, dan mereka tidak akan diizinkan untuk membuat terobosan lebih jauh dalam waktu 200 tahun. Petik 2. Kedua, Feng Hengkong secara pribadi menyusun dekrit tersebut. Minta maaf padaku, negeri angin biru,
dan beritahukan pada dunia. Kemudian kau, Tetua Agung Phoenix, secara pribadi akan mengirimkan surat permintaan maaf kepada keluarga Kerajaan Angin Biru dan meminta maaf secara langsung. Petik 2. Ketiga, berikan kompensasi padaku, Blue Wind Country, 20 miliar koin ungu yang dalam. 3 syarat yang Yun Ce katakan masih menarik diri dari tentara, menebus kesalahan, dan membayar kompensasi, tetapi masing-masing jauh lebih ketat dari kemarin, apalagi ganti ruginya 2 kali lipat dari kemarin. Kali ini, belum lagi Feng Hengkong, bahkan murid Phoenix tingkat terendah pun gemetar karena marah, tapi Yun Ce masih belum menyelesaikan kata-katanya. Keempat, serahkan kota Cikiong, yang terletak di perbatasan timur laut keilahianmu. Kerajaan Phoenix, berikan aku Kerajaan Angin Biru. Bersambung.